أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الذي بنعمه تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahu adzim. Pertama sekali, puja dan syukur kita alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita sebagai hamba yang lemah terus bersyukur atas berbagai nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk nikmat yang Allah berikan hari ini, kita bisa hadir dalam majelis yang baik ini, majelis silaturahim, majelis ilmu dan majelis zikir. Semoga majelis ini memberi berkah buat kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, contoh dari berbagai sisi kehidupan kita. Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana hidup di atas dunia ini dan bagaimana mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Yang kita hormati Bapak Forkopimda tadi hadir bersama kita, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wali Kota juga insya Allah akan hadir bersama kita. Kemudian dari Polres Kota Padang Sidimpuan, dari Dandim, dari Kemenak, yang saya hormati para pimpinan Ormas Keagamaan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, kemudian Ormas Muslimah Ilmu, Aisyah, kemudian ibu-ibu pengajian yang berhadir, dari rekan-rekan DPMUI dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sekota Padang Sidimpuan, umumnya kita yang berhadir dalam majelis yang baik ini. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya informasikan sudah makan siang aman. Anggota amanai berpokok pejul nak tonang. Anggota tonang masuk gaji. Jadi tak potong ramai tak pamali-mali suntik. Pas dalam waktu dah, menurutku bisa mantap mudah. Kamu dua bisa, kamu betul bisa. Minta siap kok. Sudah ada yang halal di sana. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf sebelum saya sampaikan kajian kita, walaupun singkat, sebetulnya muda yang kini belum berupa kajian sudah kajian dari kesucian jiwa modal membangun umat. Bapak Ibu hadirin, orang sudah baru sabda sudah dukun nilai yang kini belum habis kamus doang. Orang kata kita memang pulau
di majelis para ustaz. Para ustaz tidak ada beban. Masih paling wata ka suni untuk kedua. Pokoknya sampai ahli judo. Indah dong salah. Jadi Bapak Ibu hadirin, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mendudukkan halal bihalal. Sulam salah tempat menurut Persinau pahami. Mungkin menurut Persini Ustaz ini berbeda. Tidak apa-apa, itulah indahnya perbedaan. Yang saya pahami, halal bihalal ini ada tempatnya. Tidak semua sisi kehidupan atau tidak semua sisi hamalum dengan nas. Indah sudena. Jadi kebiasaan ini kebiasaan yang baik. Halal bihalal. Belum salah pandukun dan Bapak Ibu. Ada pandukun halal bil halal, tidak tepat. Yang bagus halal bihalal. Harus sama-sama nakiro. Kalau nakiro itu artinya mana kesalahan yang mau dimaafkan, nah itu konfes. Pokoknya sudah salah. Aku idokon berarti pakai alif lam, itu namanya makrifah. Al halal bil halal. Berarti ibu tu nak kesalahan. Maka namun bahasa kita menurut maaf kau dah sudah salahku, desa rajo, hal sudah. Lejan pun juga itu namanya. Majul ini. Sama mulai bendongan begitu masih jalan kosong-kosong, kosong-kosong dah. Itu artinya semua kesalahan, semua tingkah laku, semua bentuk yang terkait dengan jiwa, maka halal bihalal itu terkait dengan jiwa, terkait dengan moral, bukan terkait dengan hak dan kewajiban. Makanya ini tidak berlaku halal bihalal pada hutang. Maupun hutang tidak, dia dengan termauku ni, jika kita lagi juga lolos. Dibuatnya pengen suami ni pas lompasu. Epeng ibu letak pasu cakup ni bapa ya lo isi sapobe sejuta. Epeng ibu ini sampai epeng ni bapa sampai epeng tak. Epengmu adalah epengku bukan. Kalau dalam syariat Islam ada kondisi yang kita boleh mengambil dari suami. Kata Rasulullah pada sebuah peristiwa, Rasul awalaikum amanah koli, amanah gigi. Bolehkah saya mengambil hartanya? Apa kata Rasulullah? Khudi mayat fikir, ambil sesuai kebutuhan. Kalau bagian dari nafkah silakan ambil. Buk ini bukan mengajari, ini hukum. Anggona di dunia nafkah, sip kau buat. Mengajari yang tidak bagus kalau seperti itu, insya Allah tidak. Tapi kalau dia beli nafkahmu lalu kau ambil, itu tidak letaknya halal bihalal. Harus kembalikan. Terbasuh sampai dan tuari abang dicakumi baju dinasti. Pengah ada blok sampai. Pokoknya ini kembalikan. Ibu boleh memberi nasihat terhadap harta yang suami dapatkan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan,
Jadi saya berpikir supaya halal bihalal ini tepat pada tempatnya, dan saya menganggap bahwa halal bihalal ini sesuatu tradisi yang baik. Kalau dalam bahasa usul fikih namanya adat sharih, adat kebiasaan yang baik, bukan yang fasik, karena tujuannya, isinya bermanfaat. Tadi sama kita sepakati bahwa halal bihalal adalah ajang silaturahim dan dalam rangka saling membersihkan diri dan jiwa kita. Jadi kalau manfaatnya bagus, dalam kaidah usul fikih ini adat yang sahih, adat yang bagus, adat yang sahih. Nah, apa kita biasakan? Tadi disampaikan Ketua NU, kalau bisa dibesarkan ini adat halal bihalal ini, kebiasaan ini. Kalau bisa, kata beliau tadi, wali kota yang kuat, satu harian marsioban kuena, marsioban kuena, kecuali Allah itu udah ibu-ibu atau ada. Jadi dulu saya teringat waktu saya kecil, begitu habis sholat hari raya adalah diumumkan di masjid, tumaran hukum sesudena jamaah masjid yang awal, mari mereka laksanakan halal bihalal di masjiditon, marsioban kue nama. Saya kira, tapi tradisi itu sudah mulai hilang. Kalau saya memandang tradisi itu sangat baik. Kapan lagi kita bersuapaan? Kapan lagi kita berkumpul seperti ini? Ustaz Nangok menjadwalnya, Ustaz Nandulan Penangok menjadwalnya, sesama Ustaz Rana Pasuo, Andikan Pasuo bisa kadang-kadang di halal bihalal. Anggota majelis nama ada juga, nama ada dua Ustaz kan? Anggota Ustaz marah-marah, marah-marah panitia saya undang, dua. Air enam sekali jadi bawa isi tenda, kalau sanau, coba dua dong. Kapan kita berjumpa, termasuk dengan pimpinan daerah? Di sinilah saatnya. Maka ini tradisi yang bagus, tradisi yang baik. Walaupun yang buat ini, mohon maaf, ini dari kalangan Nahdlatul Ulama. Saya lupa nama ulamanya. Itu sampai acara nasional dibuat halal bihalal dalam rangka menyatukan para ulama dengan pemerintah, maka disebutlah dengan halal bihalal di hari raya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, Sautik Markaji saya lihat-lihat, kenapa perlu ada halal bihalal? Kenapa perlu ada momen atau saling memaafkan? Saya melihat bahwa karena manusia itu Allah ciptakan punya sifat dasar yang memang dengan sifat itu dia bersinggungan dengan orang lain. Karena sifat Allah sebetulnya anggona dong sifat dasar dihita masuk malaikat kita, insyaallah la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Anggo malaikat tidak berdosa karena melakukan perintah Allah, tidak durhaka. Tapi karena kita manusia punya sifat dasar, dan sifat dasar inilah yang ingin saya sampaikan. Inilah letaknya halal bihalal. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, manusia itu sifat dasarnya lemah.
Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28. Bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah lemah, dha'ifa. Karena kelemahan inilah menjadi titik singgung persoalan hubungan kemanusiaan. Karena lemah kita, ibu-ibu kita lemah, bapak-bapak kita lemah sebagai manusia, dan itu Allah yang sebutkan. Karena kita lemah, maka kita butuh orang lain. Maka disinilah muncul kesalahan-kesalahan. Karena lemah dan duita sebetulnya Bapak Ibu, maka muncullah jalan dosa. Walau bahasa kita imana menaro jalan dosa di antara kita. Anggo kuat duita diciptakan Allah, tak butuh dengan yang lain. Karena kita lemah secara pribadi, maka disinilah muncul titik singgung perbuatan dosa suami istri. Karena lemah doi, maka kadang-kadang muncul dosa. Torbit matahari, torbit madosa di antara suami istri. Masih karena lemahnya, lemah. Dia butuh suaminya, suami butuh istri. Kadang-kadang sarangnya bilang di sini dia, oh mau cok, agak udah sini, oh gini dan tidak, oh ini, oh saya ambil dari, tidak ada sendiri, ada nama dia, nama dia, oh sayang, assalamualaikum sayang, dari, isi mohon yang baik. Roh day. Iya. Iya lebih itu. Dia dalam propos. Oh jadi malah yang dete. Dia belum dalam dosa juga. Jadi yang kadang-kadang nasional istri muncul jalan dosa. Karena kelemahan kita, Allah ciptakan kita Bapak Ibu lemah secara personal. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah Allah ciptakan. Maka dia butuh yang lain. Di saat dia butuh, disinilah kadang-kadang dan inilah letaknya muncul kesalahan. Bocok, buat bocok lain. Ini ada banyak ini kunci di kereta. Ini ada kacamata. Padahal mesinnya loh. Kan muncul robot coba. Ibu ini, nah ini di sodok di bumi ini, tersiku Bapak ini. Kenapa? Karena kelemahan tadi. Manusia ini lemah, daya ingatnya pun lemah, tidak seperti makhluk Allah yang lain. Masih kalah kita Bapak Ibu dibanding unta. Unta itu daya ingatnya luar biasa. Hewan itu daya ingatnya luar biasa. Dia tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Masih kalah kita dengan makhluk Allah yang lain. Dia tidak lupa. Tapi kita bisa berulang-ulang jatuh pada kesalahan yang sama. Itu buri ada kecil ni, coba hari itu turunnya diberi. Jadi kadang-kadang karena kelemahan inilah suami istri itu pun kadang-kadang muncul jalan dosa. Inilah Bapak Ibu letaknya halal bihalal. Nau kau mohon itu ada murid. Oh, ada tuannya. Ayo betul. Ya lagi mau tahu untuk yang kau lebih nau kau tahu ini. Itu kan karena kelemahan kita, karena kita butuh dengan yang lain.
Kita butuh anak kita. Kita butuh orang lain. Sebagai ulama, kita butuh umat. Daripada ulama yang besar-besar mengecek, itu enggak. Saya sedih mengecek. Mama kian jamahi. Morat-morat saya tidak hebat. Maka kelemahan itulah kadang muncul jalan dosa. Inilah letak pertama halal bihalal. Sikap-sikap dan sifat yang seperti inilah yang menurut saya letaknya halal bihalal. Mampu yang disucok kasih dari kenal murtawang kubete. Iya baik-baik itulah karena kelemahan dia, karena lemah dari segala bidang. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa manusia itu sifat dasarnya yang kedua dalam surah Al-Ma'arij 19-21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia itu sifatnya keluh kesah, berkeluh kesah. Ini Allah ciptakan manusia berkeluh kesah. Dikeluh kesah itulah karena itu sifat dasar manusia, muncullah jalan dosa. Ada jalan dosa yang tidak tempatnya halal bihalal karena kesusahan hidup, karena keresahan hidup, maka dia melakukan perbuatan pidana, mencuri, korupsi, melakukan yang lain. Tapi kalau sebatas akhlak, ini letaknya halal bihalal, yaitu halu'ah, berkeluh kesah. Ibu-ibu sering sekali misalnya melihat rumah orang, kepingin rumah kita kayak gitu, dia boleh. Sudah dia boleh. Melihat bajunya budak harga dan jenis porno kan, itu alhamdulillah sifat itu masih ada. Karena itu sifat dasar. Kita pun pak itu kan menghentikan kendaraannya lah JGS porno, kendaraan ini JGS, model dua ini JGS. Kadang-kadang ada yang istrinya anak JGS, orang itu keluh kesah. Itulah yang muncul. Keluh kesah itu jiwa yang tadi terkotori itulah letaknya. Kalau mamdang masih butek, aku masih ucok. Kalau ini nanti JGS saja. Jadi ini Allah, macam-macam. Ini letaknya sikap. Padahal tak ada niat kita ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, para ustaz dan ustazah, ini hanya sekedar berbagi, mengkaji. Inilah letak. Tapi sifat-sifat itu Allah berikan kita supaya kita bekerja sama dengan yang lain. Di saat kita lemah, kita butuh yang lain. Di saat kita berkeluh kesah, maka yang lain juga akan menutupi keluh kesah itu. Ada hubungan curhat itu. Bawa pena dong solusi dan curhat maaman berlukun yudai. Begitu dia curhat, selesai sudah persoalan. Padahal Nabi dapat solusinya. Karena itu sifat kita manusia, suka berkeluh kesah. Sudah dokono. Kita Bapak siap-siaplah untuk mendengarkan keluh kesah. Ibu juga siap-siaplah mendengarkan keluh kesah suami. Yang itu mesti dimaafkan. Mesti dimaafkan. Karena itu terkait sikap. Maka
maka ini letak dari halal bihalal. Ini yang kedua, karena kegelisahan kita sebagai hamba Allah. Ini Allah buat dalam diri kita, dan di kita diciptakan seperti itu. Idza massahu syarru jazua. Kalau kebetulan yang kita dapatkan sesuatu yang kurang enak, kita seperti orang berputus asa. Ada tuanku tuawon, asna tuhalak najah-jahati. Mana kayo au, mapadiau, sholat jalan terus, puasa jalan terus. Tapi asli itu apa kita? Itu padahal Allah punya rencana lain untuk yang bersangkutan. Bisa jadi untuk menghalangi dia dari hal-hal yang tidak baik. Seperti Nabi Ayub ditimpa penyakit. Dia memandang penyakit itu sebagai bentuk kesyukuran untuk dia terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Walaupun dia terasing gara-gara penyakitnya, bahkan istrinya pun hampir meninggalkan dia karena penyakit yang Allah berikan pada Nabi Ayub. Tapi itu dianggap sebagai kesyukuran, di mana dalam ayat itu Allah gantikan kulit yang bersinar, tubuh yang indah bagi Nabi Ayub. Wa idza massahul khairu manua. Tapi ketika dia ditimpa yang bagus-bagus, yang enak-enak, sering lupa. Itulah sifat manusia. Kalau pas di puncaknya, pas enak-enaknya, pas nyaman-nyamannya, lupa terhadap yang lain. Jadi Allah seolah mengingatkan kita bahwa sifat kita seperti itu. Jangan lupa perbuatan-perbuatan yang timbul dari situ, maka itu terkait dengan akhlak dan moral yang menurut saya inilah letak dari halal bihalal. Kadang-kadang Bapak Ibu mau duduk di ginjang mobil ini, nangge mengecek B, kalakson rumah. Mau duduk di ginjang ni kendaraan ini, kalakson rumah, nang mengecek B. Padahal waktu markareta masih waktu dengan bebek. Halo, oras, sudah di rumah, sehat tuh. Tapi kalau sudah di mobil, kaca mobilnya pun gelap. Nah, dia membuka bebek, kalakson saja rumah. Padahal dia tanda dia duduk papasan. Inilah akhlak. Gara-gara kondisi itu membuat kita melakukan yang tidak baik. Yang ketiga, manusia itu bersifat zalim dan jahilah. Dalam surah Al-Ahzab 72, innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah ingin memberikan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, karena itu lebih keras, lebih dahsyat, lebih hebat. Langit mana bisa kita lawan, bumi kalau dia sudah ngamuk kata orang mana bisa kita lawan. Kemudian gunung kalau dia ngamuk tidak bisa kita lawan. Mereka fa'abaina ayyahmilnaha, mereka enggan menerima amanah untuk kemakmuran bumi ini, tapi manusia menggenggamnya. Maka kata Allah, manusia itu sifatnya zaluman jahula. Manusia itu berbuat zalim, identik rentan dengan perbuatan zalim, rentan dengan kejahilan. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang ditimbulkan karena sifat zalim, baik menzalimi diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain, maka ini perbuatan-perbuatan seperti ini menjadi letak
halal bihalal. Itu yang saya paham. Jadi anggo haran ni nasub dinoto liba muncul sikap liba tu halal. Kadang-kadang na ditanda halaki. Jadi sifat lima agak berbeda. Maka tidak sepantasnya. Maka sifat-sifat seperti itu lah yang perlu dimaafkan, saling meminta maaf. So, untuk pendidikan kini kadang-kadang pambol nang ni panyer beng ni na tope. Na tadi dirasa bolang kar ulang pambol nang. Na tadi dirasa halak diserbeng, menyerbeng, makeker. Na tadi pangalijin tidak senyum. Yang gini-ginilah letaknya. Sehingga kasih sayang di antara kita itu bisa tersambung. Karena kadang-kadang sikap-sikap nasional dalam memena jengkoa. Ida muna nabagakan ni. Ida muna ano bahasa. Muna do sombong itu ni sombong do. Laga. Nalaga kan ni. Wala do mardalan habis saja mendapat jawab pun. Wala do mardalan panci jawab pun masih dadongan. Wala do mardalan bawa aku talidah. Laga. Hal-hal seperti itulah. Jadi letak maafkan dia. Itu dia itu. Ini modelnya. Sesama kita kecenderungan berbuat yang tidak bagus itu, inilah yang menjadi letak halal bihalal. Yang keempat, terakhir, manusia itu kata Allah sukanya tergesa-gesa, ingin cepat. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Manusia itu kepingin doanya yang baik disegerakan, kepingin doanya yang baik-baik disegerakan. Ya Allah, sugani cepat mahari ke muka hari sebagas. Semua kepingin, ya. Itulah sifat manusia. Jadi kadang-kadang keinginan naik menjadi jalan berbuat dosa. Mengasak itu juga mengasak makanan dengan hari ini hadir ingin cepat mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu biasa kiai dia dalam bersuara. Alas siapa memarbot di mobilnya. Kita nanti kan memarbot di. Ada nomor sakoi, ada nomor bukti mobil, nomor bukti kulit. Martokan suami istri. Kadang-kadang aculah kepingin cepat, kepingin segera. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Manusia itu ingin kebaikan dengan segera. Maka dari insan majulah, manusia itu ingin cepat, cepat semuanya. Sudah dibayar cepat madok dagana, madok cepat dagana, dari bayar dong mampu. Dum marbagas dagana, dari bayar dong mampu. Sebelum madok bagas, dari bayar cepat madok bagas. Itu sifat-sifat dasar yang diberikan Allah pada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan para ustaz, pun sekedar nama pusing keluar dari anda mengajari utama duri, apalagi duri ustaz-ustaz yang kurang-kurangan beda. Nampak duri namanya ustaz-ustaz kurang besar. Jadi sekedar saya menyampaikan apa yang saya tahu. Inilah yang menurut saya letaknya halal bihalal. Di mana sikap-sikap yang muncul dari sifat dasar kita, haran dilema kado muncul kata-kata. Memang dalam Islam Bapak Ibu, pemikiran
ada hukumnya, lisan ada hukumnya, perbuatan ada hukumnya. Pemikiran itu jadi pahala kalau dia dilakukan. Tidak hamba abdu. Kalau seseorang hamba berpikir akan melakukan sesuatu yang baik, ini hanya pikiran. Kata Rasulullah SAW, kutibalah, dicatatkan baginya kebaikan. Hanya sekedar pikiran berbeda, bapakmu pikiran saja. Allah kemajulah wasilaturahim itu umat nisihaan. Masih pikiran, itu sudah jadi kebaikan. Itu hukumnya kalau pemikiran. Tapi tidak hamma syawal, kalau dia berpikir yang jelek, Allah ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, upanya untuk anak bodoh, misal tak jadi, itu tidak jadi dosa kata Rasulullah. Itu hukumnya berpikir. Maka berpikir positif itu mendapat pahala. Jadi dia kadang-kadang ke pengajian itu ada yang tidak asing. Dor-dor manusia yang gue akan waktu ini. Itu berpikir negatif atau suzon, itu jadi dosa. Akhirnya dia nggak jadi datang. Tapi kalau dia datang, itu tidak jadi dosa. Walaupun tadi sudah ada pikiran tidak baik. Itu mengenai pikiran. Yang kedua, lisan. Lisan itu apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang keluar dari lisan, baik dan buruknya, itu jadi amal yang dihitung. Mulai pada yokonia jadi pahala, mulai derajat di yokonia jadi dosa. Maka menjaga itu lisan. Jadi Bapak Ibu, dari perbuatan yang tiga ini, itu sepanjang masih terkait dengan akhlak dan moral, itu menjadi letak halal bil halal. Maafkan Bapak, maafkan Ibu, setiap orang yang bersambung dengan kita pada tataran akhlak dan moral. Soalnya kini cara pangecek ni anak pojaan. Maafkanlah. Cara pangaligininya, cara panubiskonnya, cara dia berpakaian di hadapan kita, cara bergaya, itu maafkanlah. Karena tidak ada manfaat, itu kita simpan-simpan jadi dosa. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu, ibu-ibu utamanya, itu kita disebut fa'fu anhum wasfah. Sudah dimaafkan, mesti dihilangkan dari hati kita. Itu yang Qur'an Salim, dihilangkan kesalahan itu. Walau berpengotia, berarti itu belum isfah. Kalau maafkan mana ya? Tapi betul-betul merasa kalian sadari. Ang gue betul na busuk pengantar maafkan belum isfah. Bahkan yang lebih sulit lagi perintah agama, fa'fu anhum wasfah wastaghfir lahum. Yang kedua, madung dimaafkan halaki, madung dipayas hati-hati libah, mengido berpei batu Tuhan seyampuni dosanya. Inilah yang paling bagus. Dia juga yang salah Ustaz, jadi aku yang maafkan. Iya, dia yang salah Ustaz, kita mau. Iya, begitu praktek usul. Orang yang melempar Rasul dengan kotoran, orang yang melempar Rasul dengan batu, dengan air ludah, tapi Rasul yang memaafkan, Rasul yang menghapus darahnya, isfah.
lalu Rasul juga yang mendoakan. Inilah tingkat yang paling bagus. Itulah kesucian jiwa. Jadi ulang bicarakan, iya ada salah, iya lo mengido mahal. Mulai lo yang mengido mahal, majul, tak ada maaf bagi. Itu bukan ajaran agama. Di ajaran agama itu makanya disebut dengan wal afina anil nas, saling memaafkan. Jadi anggo maaf memaafkan Bapak Ibu itu ibadah wal makdo, tata caranya diserahkan kita. Akon mora do diroroi oleh anak bolu terserah. Dah ada itu aturannya. Silakan, molo akon anak bolu rotu mora silakan. Molo na posona rotu na tomang na silakan. Tapi apalah salahnya na tomang na rotu na posona. Arana na posona na ujiges rosokina tebahat anak niya. Kareta menalo na tarugania sa kareta. Ndon kaya bauno jiges rosokina tegoti kalak na mobil niya dua. Masalahnya ia roh tuang gino. Dan begitu sebaliknya. Karena ini ibadah wal makdum halal bil halal, silakan bentuknya bagaimana. Apakah disampaikan sunnah ini memarwakil kita saling memaafkan? Kalau inilah caranya dengan halal bil halal, semoga ini menjadi pintu keikhlasan kemaafan antara kita. Termasuk sunnah melipakat dua umum ini, kami majelis ulama sebetulnya harus lebih banyak ikrahnya. Tapi biar mudah, biar ustaz, biar ibu-ibu, inilah yang bisa kami lakukan. Kita berharap lebih baik bersama terus dalam membina umat, tapi kita juga yang lemah. Kita juga punya sifat dasar seperti yang saya ungkapkan tadi. Semoga kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang terkait dengan akhlak dan moral itu bisa kita saling memaafkan. Neraka tersebut ini Bapak Ibu, anak-anak ini penting jelas, insya Allah jelas, melalu Malayan jelas. Namun dia ini melalu juga itu ulang badan bebas. Saya boleh tahu dah. Tetap kita itu dah. Kalau kita tahu. Neraka tersebut ini kajian kita tausiah seputar halal bihalal. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan kurang lebihnya au mengido maaf, kurang tambah, kurang tumpah, itulah kajian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mari kita saling membersihkan dalam rangka memaafkan. Aso ulang mau lebih rasa marsuh kalah. Karena belum lebih rasa ia salah nara yang marsui. Nara yang marsuh dan halagi, tapi kalau tidak ada semua orang akan ditegur. Karena simbol dari kemaafan itu adalah musofahah, tanda tangan masih jalan, itu simbolnya. Angkuraya masih jalan berarti nara yasbil, itu simbol. Maka simbol kebersihan itu, simbol kebersamaan itu disebut dengan musofahah, orang yang saling sudah membersihkan. Semoga itu bisa kita wujudkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menutup acara kita ini, mari kita berdoa mengarahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita dan maksud kita Allah menjadikan ala hadhihi niat al-Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ارحمنا فإنك بنا رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا إنك غفور رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحمن إنك أنت السميع العليم اللهم تب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم اجعلنا واجعل هذه الأمة من العائدين والفائزين العائدين إلى فطرة الإسلام والفائزين يا رب العالمين اللهم ارحمنا وارحم رحماءنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu jemaah sekalian, demikian tadi tausiah hal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Marahab. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan tersebut dapat memberikan manfaat dan hikmah kepada kita semua sebagai bekal kita untuk kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, mengantar kepada acara selanjutnya adalah foto bersama. Tapi saya pikir sebelum kita melaksanakan kegiatan foto bersama, mari kita tutup acara halal bihalal kita pada pagi hari menjelang siang ini dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Atas nama protokol dan berwawancara, barangkali banyak hal-hal yang kurang pada tempatnya, tentunya kami mohon maaf kepada kita semua dan terima kasih atas kehadiran kita semua di sini semua. Semoga menjadi ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.